Partai PDI Perjuangan sedang diambang kehancuran. Dan biarkan saja kalau memang ini merupakan awal dari kehancuran Partai PDIP, biarkanlah mereka hancur oleh muslihatnya sendiri. Apa prestasi Pak Ganjar ini selama 8 tahun jadi gubernur? Apakah untuk internal PDI Perjuangan ataukah untuk eksternal? Padahal di PDIP ini bagi ibu tuh orang boleh ambisi tapi nggak boleh ambisius. Rekam jejaknya jelas, track recordnya, jangan sampai hanya orang yang pintar bermain di medsos, punya tim yang kuat, punya modal yang kuat. Misalnya Ganjaris, saya mau tanya dari mana duitnya? Bisa terbentuk hampir di semua provinsi, dari mana duitnya? Mudah mencari balihonya Mbak Puan dibanding mencari makan di tengah pandemi ini. Rakyat keluh kesahnya seperti itu. Susah sekarang cari makan. Lebih mudah mencari balihonya Mbak Puan. Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau mungkin banyak dikenalnya PDIP, si moncong putih, sedang diambang kehancuran. Terpecah belah, atau mungkin ini hanya sebuah skenario? Ya, karena yang udah-udah sebuah partai selalu memilih untuk berkaki dua atau berpijak ke kiri dan ke kanan di saat menjelang pemilihan, baik itu Pilpres ataupun yang lainnya. Meskipun Pilpres 2024 masih lama, tapi PDI sudah mulai membelah diri. Internal PDIP, apa betul sih sebenarnya Ganjar dianggap rival terberat dari Mbak Puan gitu? No, Enggak. kalau kami tidak melihat itu. Oh, Yang kami apakan adalah yang kami tegak lurus adalah pada keputusan organisasi kami. IP memang gudangnya kader, lah silakan ada konvensi. Sehingga siapapun yang muncul nanti tidak sampai kayak melesat seperti saat ini gitu loh ya. Kan saya selalu mengatakan bahwa yang punya otoritas untuk mengusung calon, mendukung calon itu bukan relawan atau bukan komunitas, tapi memang partai politik. Tapi melihat partainya lamban dan sebagainya, kayaknya tadi itu nggak sabar gitu ya. Nggak sabar gitu. Ini ada calon bagus, padahal juga banyak yang bagus, bukan hanya Ganjar kan gitu. Orang partai PDIP sendiri yang dia mendeklarasikan dukungannya terhadap Bapak Ganjar Pranowo. Sedangkan pada PDIP pusat, mereka ingin mengangkat Puan Maharani sesuai perintah dari Ibu Madam. Ibu Megawati maksudnya gitu kan. PDIP itu adalah barisan yang mendapat perintah. Jadi siapapun yang merasa jadi barisan PDIP harus berada di barisan. Sabar aja lah, ntar juga datang 2024 kita tanding lagi. Jangan tergesa-gesa, ojo ke susu. Pak Jokowi kalau nggak nurut takut lengser Pak, takut di out gitu dari PDIP Pak. Aduh. Atau mungkin Bapak juga, ya kalau saya lihat mungkin nih takut juga ya Pak ya, karena bukan Bapak doang nih yang membutuhkan dukungan dari PDIP. Anak Bapak juga butuh, jadi takut juga ya Pak ya. Ya bingung lah, serba salah ya Pak ya. Yang namanya presiden, tapi tetap kalau cuma sebagai pengurus partai, ya harus nurut juga sama partainya. Visi dan misinya juga harus terbangun dulu, sehingga partai ini ketika mengusung ini tidak hanya sekedar jadi kendaraan atau tumpangan, ya, tidak sekedar menjadi angkot. Maka ya Bu Mega dengan segala pertimbangannya, segala ketelitiannya, kecermatan dan kehikmatan beliau dalam konteks politik kebangsaan ini, beliau meletakkan itu Bang. Tentu berbagai variabel menjadi pertimbangan, baik itu secara legitimasi, ya dukungan rakyat, kemudian variabel tentang track record, pengalaman apa segala macam, ya prestasi, keberhasilan, dan kemudian juga dari karakter leadership. Ada perpecahan di mana yang satu ingin kepada Ibu Puan Maharani, yang satunya lagi kepada Bapak Ganjar Pranowo. Akhirnya mereka terpecah belah. Tapi kalau dipikir-pikir ya, yang maaf nih, kalau misalnya yang ngomongin masalah perpecahan, memecah belah, mengkotak-kotakin, kayaknya ini partai PDIP lagi kemakan sama muslihatnya sendiri gitu. Internal PDIP itu memang beda gitu kan. Jadi partai ini kan sudah diputuskan tegak lurus gitu ya. Kalaupun ada kader yang jadi itu adalah petugas partai
lalu semuanya diserahkan ke Bu Mega. Lah, ketika kader sudah mengetahui seperti itu dan dia sudah siap menjadi kader PDIP, mestinya harus follow. Kalau ada pengurus yang bicara di luar perintah partai, artinya apa? Keluar dari barisan. Kalau keluar dari barisan, ya siap untuk tidak di barisan. Ya dikeluarkan oleh komandannya. Sebut Pak Jokowi, saya dampingi presiden. Terus ini kan tadinya pansus sendiri, Pak? Nah, kita dampingi presiden awal ya. Terus bangsa ini sudah capek dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain, kecurigaan satu sama lain. Ini bangsa model apa seperti ini? Awas lo, karena saya sudah bilang sepanjang ada republik ini, maka PDI Perjuangan ini harus tetap ada sebagai salah satu partai andalan di republik kita ini. PDIP diambang kehancuran karena ada dua kubu pencapresan antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Pengamat politik Saiful Anam menyebut sudah terdapat dua kubu dalam tubuh PDIP, yaitu kubu Istana atau kubu Jokowi dan kubu Megawati Soekarnoputri. Benih-benih perpecahan di tubuh PDIP semakin terlihat setelah Presiden Jokowi menyiratkan akan memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi seakan menjawab pertanyaan publik bahwa dirinya tidak akan memilih Puan Maharani yang didukung oleh PDIP dan Megawati Soekarnoputri. Saiful Anam mengatakan, dengan adanya pernyataan Jokowi di acara Rakernas Projo, dapat disimpulkan saat ini secara politik bukan hanya benih-benih perpecahan, tapi merupakan awal dari perang terbuka dengan Megawati. Saiful melihat sebagai orang didukung oleh Projo, Jokowi bisa saja memerintahkan Projo untuk tidak mengundang tokoh selain Ganjar Pranowo untuk hadir dalam acara tersebut. Dengan konsekuensi kalau ada tokoh yang sudah mulai disebut-sebut merupakan salah satu kandidat pada kesempatan 2024 yang akan datang, bisa jadi Jokowi enggan atau tidak menghadiri acara tersebut, ujar Saiful. Acara tersebut juga bisa digunakan oleh Ganjar untuk mempublikasikan bahwa dirinya mendapat dukungan politik dari Projo dan Jokowi. Analisa Saiful, meskipun sampai saat ini tidak mendapatkan dukungan dari PDIP, Jokowi secara terbuka menyiratkan telah memberikan dukungan kepada Ganjar. Atas dinamika yang muncul belakangan ini, publik bisa menyimpulkan telah terjadi pembelahan di PDIP, sudah terdapat dua kubu dalam tubuh PDIP, yaitu kubu Istana, Jokowi, dan kubu Megawati, PDIP. Keduanya bisa jadi terus berjarak semakin mendekati pemilu, jelas Saiful yang juga Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI). Pasalnya, hingga saat ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum menentukan capres yang akan diusungnya kelak, sehingga dia menduga adanya kemungkinan pecah kongsi antara dua veto player tersebut, Jokowi-Megawati. Kelihatannya calon yang diusung PDIP, kemungkinan tak akan didukung oleh Jokowi. Jadi wajar jika ada isi bahwa Jokowi dukung Ganjar, sedangkan Megawati atau PDIP akan dukung Puan, ujar Ujang. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga melihat, dalam hal pencapresan keduanya akan bersinggungan dan bisa pecah kongsi, ditambah internal PDIP juga tengah mengalami gejolak karena terdapat perbedaan dua kubu dukungan, antara Ganjar ataupun Puan Maharani, Ketua DPR, Ketua DPP PDIP. Dan saat ini pun di PDIP sedang terjadi gejolak di internal, karena di satu sisi ada yang dukung Puan, dan di sisi yang lain ada yang dukung Ganjar, ia melanjutkan. Ditanya mengenai kemungkinan adanya penetapan calon antara Ganjar dengan Puan agar tidak terjadinya pecah kongsi, dosen Universitas Al-Azhar Indonesia tersebut berpandangan akan kecil kemungkinan hal tersebut terjadi. Akan kecil kemungkinan itu terjadi, karena PDIP kelihatannya tidak mau Ganjar, ucapnya. Ujang turut menambahkan bila itu terjadi maka akan menjadi musuh bersama partai-partai lain, serta PDIP akan dinilai atau dianggap sombong karena tidak mau mencalonkan dari pihak lain. Di politik itu terkadang tak mengenal perlawanan, yang ada kepentingan. Jika kepentingannya sama akan jadi kawan, namun jika kepentingannya beda, bisa jadi lawan, kata Ujang.